Kini kita kembali ke berita terkait kecelakaan bus di Sumatera Selatan dan untuk mengetahui perkembangan terkait kecelakaan antara antar lintas Sumatera dan juga mobil pengangkut minyak, kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Dono Purwanto. Selamat pagi Dono. Dono mungkin bisa Anda ceritakan kepada kita apakah sejauh ini sudah ada dari pihak keluarga yang sudah mulai berdatangan untuk mencari keberadaan keluarga mereka menjadi korban kecelakaan ini? Ya, 16 jenazah akibat yang menjadi korban lalu lintas kecelakaan lalu lintas di Karangjaya, Kabupaten Muratara. Pagi tadi sekitar pukul 4:30 pagi telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan. Ke-16 jenazah ini memang asalnya bermacam-macam, tidak hanya dari Jawa begitu, tapi juga ada yang dari Sumatera, ada yang dari Medan, ada yang dari Lubuk Linggau, dan setelah tiba di Rumah Sakit Bayangkara ini, jenazah langsung dilakukan proses eh, identifikasi begitu di kamar jenazah yang ada di belakang saya. Dan keluarga korban yang berasal dari daerah Sumatera Selatan itu sendiri sudah mulai berdatangan di Rumah Sakit Bayangkara ini untuk mencari kepastian benarkah keluarga mereka yang telah menjadi korban. Dan eh, korban-korban yang telah berada di dalam ini untuk diidentifikasi awal, menurut info dari kepolisian telah diketahui identitas awalnya karena pada saat kejadian masih memegang identitas yang melekat di badannya berupa KTP dan yang lainnya. Itu ada dari 16 itu 10 orang sudah teridentifikasi, sementara 6 lainnya masih menunggu keluarga lainnya yang akan menyerahkan data antemortem di pos disaster victim investigation di Rumah Sakit Bayangkara ini, Alfian. Ya, Dono, tadi Anda mengatakan bahwa 10 korban sudah teridentifikasi karena berdasarkan data-data atau surat keterangan yang masih menempel di tubuh korban. Apakah sudah ada juga upaya dari kepolisian mungkin untuk menghubungi pihak keluarga dari korban untuk datang memeriksa kerabat mereka menjadi korban atau seperti apa? Apakah sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh kepolisian sejauh ini? Ya, polisi khususnya di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan ini telah membuka posko DVI untuk menerima data-data antemortem yang dilaporkan oleh keluarga korban yang terkait dengan korban itu sendiri. Mereka nanti menyerahkan seperti KTP, ijazah atau apa untuk dicocokkan. Dan apakah polisi telah memanggil mereka? Ternyata keluarga korban itu yang mendatangi setelah mengetahui adanya kecelakaan itu, yang mendatangi ke Rumah Sakit Bayangkara ini. Dan untuk korban-korban yang masih belum datang itu masih disiapkan ruang tunggu untuk bisa menyerahkan data-data mereka di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan. Ya, Dono, apakah Anda juga sudah mencatat misalnya nomor posko pelayanan yang mungkin Anda sudah mengetahuinya untuk kita disampaikan ke kita semua jika ada mungkin kerabat yang ingin mencari atau berusaha menghubungi pihak atau posko yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Palembang sejauh ini? Apakah sudah ada nomor yang bisa dihubungi? Ya, polisi telah menyiapkan nomor telepon di posko DPI itu sendiri. Namun saya belum mencatatnya tadi terlihat sepintas dan memang itu disebarkan melalui teman-teman media agar disebarluaskan dan untuk diketahui oleh masyarakat ataupun keluarga korban yang ada anggota keluarganya yang kemungkinan menjadi korban dalam kecelakaan bus ALS yang bertabrakan dengan truk tangki di Muratara ini. Alfian. Ya, Dono, apakah Anda juga sudah mendapatkan keterangan berapa sebenarnya jumlah penumpang pada saat bus mengalami kecelakaan pada saat itu? Ya, jumlah penumpang ini kan bus antar lintas Sumatera ini dengan jurusan dari Pulau Jawa menuju ke Pekanbaru dan hingga ke Medan itu melintas di jalan lintas Sumatera, tepatnya di Karangjaya, Muratara. Ketika kecelakaan terjadi,
diduga bis itu menghindari lubang yang berada di tengah sehingga masuk ke jalur kanan, sementara dari arah berlawanan ada truk tangki dengan muatan BBM-nya dan tabrakan pun tidak terhindarkan. Nah, setelah dievakuasi semua penumpang itu diketahui jumlah penumpang bus antar lintas Sumatera itu ada 16 orang, 18 orang itu berikut kernet dan sopirnya. Namun saat terjadi tabrakan, sekitar 4 orang yang dari dalam bus itu selamat, yaitu kernet bis itu sendiri dan 3 penumpang lainnya yang mengalami luka-luka bakar cukup parah hingga 80-90%. Sementara awak dari truk tangki BBM itu dua-duanya sopir dan kernet itu meninggal dunia. Dan setelah dibawa ke rumah sakit, dititipkan jenazahnya sebentar di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau. Tadi malam langsung diberangkatkan ke Palembang untuk diidentifikasi lebih lanjut di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan dengan peralatan yang lebih lengkap tentunya dari di Lubuk Linggau ataupun Kabupaten Muratara itu sendiri. Alfian. Baik, terima kasih Dono Purwanto, jurnalis Transmedia atas laporan Anda. Kami nanti akan kembali menantikan laporan Anda terkait dengan perkembangan dari proses identifikasi dari sejumlah jenazah yang saat ini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.